Sebagian orang memandang bahwa jalan keselamatan jiwa yang kekal itu ada pada ajaran agama. Artinya, kalau orang tidak melakukan ajaran agama, maka dia kehilangan makna hidupnya. Jadi, makna dari eksistensi manusia di sini ditambatkan, diikatkan pada sejauh mana dia bisa menjalankan ajaran agama itu. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mengenal konsep Tuhan? Apakah lalu hidupnya menjadi tidak bermakna, tidak ada harganya sama sekali, sia-sia belaka, atau bagaimana? Dalam video ini saya akan menunjukkan bahwa bagi orang yang tidak mengenal konsep ketuhanan sekalipun, dia tetap bisa memaknai jalan keselamatan yang kekal itu melalui jalan kesenian, jalan keindahan. Di video yang lalu saya sudah menunjukkan bagaimana orang bisa saja menjelaskan dunia ini tanpa harus mengandaikan adanya Tuhan. Ini saya sebut sebagai hipotesis nirtuhan atau suatu cara pandang terhadap dunia yang berangkat dari andaian bahwa Tuhan tidak ada, lalu dunia ini bisa dijelaskan seperti apa. Kita sudah menemukan bahwa sebetulnya kita bisa saja menjelaskan dunia tanpa mengandaikan keberadaan Tuhan itu. Artinya keseluruhan dunia ini dijelaskan secara rasional, mengandaikan hanya pada bukti-bukti empiris atau bukti-bukti penalaran semata. Tetapi muncul kesangsian atau keraguan-raguan ya. Sekalipun orang itu bisa menjelaskan seluruh dunia ini secara rasional, mengandalkan bukti empiris dan penalaran matematis, katakanlah seperti itu, dia tetap saja tidak memiliki akar dalam pengertian makna hidupnya gitu. Jadi bagaimana dia bisa mengalami hidupnya sebagai sesuatu yang dia bisa nyaman dengan itu, bisa bertahan di hadapan segala macam kekacauan hidup, di hadapan segala macam tantangan-tantangan yang dia terima itu. Itu kan sesuatu yang berbeda lagi ya. Ini bukan hanya perkara penalaran, bukan hanya perkara kesesuaian dengan temuan ilmu alam, tetapi bagaimana kita dengan diri kita sendiri ini berhadapan dengan dunia. Ya. Kalau kita berhadapan dengan aneka hal yang dalam bahasa agama disebut sebagai cobaan, kan seringkali kita bisa menangani itu, bisa menghadapi itu karena kita percaya, kita punya iman gitu, pada Tuhan, pada ajaran agama. Bagaimana dengan orang-orang yang lain ini? Gitu. Lagi pula sains kan tidak akan menyelamatkan kita ketika kita berhadapan misalnya dengan regu tembak ya. Kita mau dihukum mati, di hadapan regu tembak itu kita bisa saja mengingat semua rumus fisika tapi kita tetap takut gitu. Sedangkan orang yang percaya pada Tuhan di hadapan momen seperti itu dia bisa berani gitu, bisa menghadapinya dengan keteguhan hati dan ini sesuatu yang hilang ya di dalam menurut dugaan sebagian orang itu di dalam perspektif hipotesis nirtuhan yang tidak mengandaikan keberadaan Tuhan tadi gitu. Di sini kelihatan bahwa sains itu tidak bisa digunakan untuk menjawab segala macam tantangan hidup ya. Dia bisa digunakan untuk mengatasi misalnya pandemi, mengatasi krisis ekonomi, mengatasi krisis politik dan seterusnya itu menggunakan sains itu masih bisa. Tetapi kalau kita sebagai individu berhadapan dengan dunia, berhadapan dengan kekacauan itu, rasanya sulit kita hanya mengandalkan postulat-postulat sains atau temuan-temuan sains yang paling terpercaya sekalipun. Apa hubungannya fakta bahwa bumi itu berputar mengelilingi matahari dengan fakta bahwa besok saya akan diusir dari kos-kosan karena tidak bisa membayar uang kos-kosan. Contoh lainnya kita percaya bahwa bilangan bulat positif lebih besar dari 1 itu adalah bilangan prima atau hasil perkalian antar bilangan prima. Ini adalah suatu hal yang disebut sebagai teorema fundamental aritmatika. Gitu. Kita percaya itu, tetapi apa kontribusi dari kepercayaan terhadap teorema fundamental matematika ini bagi kenyataan bahwa saya besok akan mati karena kanker misalnya. Di hadapan momen kematian itu apakah teorema fundamental aritmatika bisa meneguhkan keyakinan saya gitu. Apakah fakta bahwa air adalah H2O bisa meneguhkan keyakinan saya bahwa saya besok bisa bertahan hidup atau bertahan menjalani kematian dengan sebaik-baiknya gitu. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa dijawab oleh sains ya. Pergulatan eksistensial di hadapan hidup ya. Pergulatan eksistensial yang selama ini dengan mudah bisa dipecahkan oleh keyakinan pada adanya Tuhan ya. Kalau Tuhan itu ada dan kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, maka semuanya sudah diatur ya. Kita tinggal menjalani dengan tabah seperti itu. Jika demikian, apakah kemudian orang yang menganut hipotesis nirtuhan atau orang yang berusaha menjelaskan keseluruhan dunia ini tanpa mengandaikan keberadaan Tuhan itu, kemudian pasti tidak bisa menjawab permasalahan yang tadi itu, pergulatan eksistensial, tantangan hidup sehari-hari, masalah-masalah yang muncul di dalam pergulatan yang langsung dari hari ke hari. Apakah ada keselamatan di luar iman kepada Tuhan? Ini kan sebetulnya duduk perkaranya ya. Bagaimana kita menjalani hidup ini, memaknainya dan menghadapi segala macam gangguan-gangguan atau rintangan yang dilemparkan hidup kepada kita dan kita tetap
bisa bertahan. Itu soalnya, bagaimana kita memaknai semua itu. Dan kalaupun sains secara langsung tidak memberikan jawaban, sebetulnya sains itu punya semacam saudara sepupu ya. Saudara sepupu dari sains inilah yang memberikan jawaban. Dan itu adalah seni atau pengalaman keindahan dalam arti yang luas. Bagaimana mungkin keindahan menggantikan iman dalam upaya kita untuk menghadapi tantangan hidup sehari-hari? Jalannya adalah sederhana sebetulnya. Kalau kita mengalami suatu keindahan di sini kan bukan hanya sekedar keindahan dalam pengertian kita mendengar musik bagus, ngelihat lukisan bagus atau melihat pemandangan alam yang indah dalam pengertian yang konvensional seperti itu ya, bukan itu, tapi suatu keindahan yang membuat kita itu berani hidup gitu. Ini adalah satu jenis keindahan yang saya maksud. Keindahan semacam itu kita temukan di banyak karya seni, di dalam banyak karya pemikiran manusia ataupun di alam sehari-hari atau kehidupan sekitar, momen-momen sejenak yang kita alami dan kemudian kita merasakan sesuatu di dalam diri kita yang membuat kita itu semakin teguh berani menjalani hidup, dan itu adalah yang saya maksud tadi keindahan itu. Contohnya adalah ketika kita membaca karya sastra. Ketika kita membaca novel atau puisi atau cerpen gitu, kita mendapatkan potongan-potongan hidup yang disuguhkan secara begitu utuh gitu ya. Walaupun dia potongan tapi dia terbaca pada kita sebagai sesuatu kesatuan hidup gitu. Nah, kesatuan hidup ini membuat kita itu sendiri menjadi memiliki kesan keindahan yang sifatnya itu bisa membuat kita lebih berani berhadapan dengan segala macam tantangan gitu. Misalnya ketika kita membaca puisi Chairil Anwar ya, Cintaku Jauh di Pulau, Gadis Manis Sekarang Iseng Sendiri, Perahu melancar, bulan memancar, di leherku kalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu, laut terang, tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Dari puisi ini kita bisa lihat bahwa sebetulnya keindahan ini muncul sebagai sesuatu yang tidak sempurna ya. Artinya rasa keindahan itu bisa sangat kuat terasa pada kita karena puisi ini menggambarkan sesuatu yang tidak sampai gitu ya. Aku tidak akan sampai padanya. Ini kan menggambarkan suatu longing ya, suatu keinginan akan hal yang tidak pernah bisa tercapai gitu. Dan itu adalah ciri khas kehidupan manusia kan. Maksudnya kita dalam kehidupan sehari-hari menginginkan banyak hal tentunya ya. Kita pengen ini, kita pengen itu. Tapi kita kan selalu bersedih kalau itu kita nggak kesampaian gitu. Tapi justru suasana ketidaksampaian inilah yang kemudian membuat puisi ini indah gitu. Dia indah bukan karena pada akhirnya cinta itu akan menyelamatkan kita semua, bahwa cintaku yang jauh di pulau itu akan menyelamatkan kita, tapi justru karena cinta itu tidak menyelamatkan kita. Seni itu membuat kita berani menjalani hidup bukan karena dia itu menawarkan satu jalan keselamatan yang pasti ya, tapi justru karena dia menjanjikan ketidakpastian itu sendiri ya. Kegagalan, ketidakberhasilan, sesuatu yang niscaya tidak akan berhasil, itu justru pesona yang dihadirkan oleh seni pada kita dan membuat kita itu berani menanggungkan hidup. Karena kita telah menjadi saksi bagi karya seni semacam itu gitu. Kita ibaratnya bersolidaritas dengan si pencipta karya itu yang sama-sama mengalami kemurungan hidup, kekacauan, kehancuran dan seterusnya. Dan kalau dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Itu dari solidaritas literasi semacam itulah muncul semacam keberanian untuk menanggungkan semua ini gitu. Kesan semacam ini juga muncul di suatu puisi yang ditulis oleh penyair Rifai Apin di tahun 47. Jadi waktu era revolusi fisik ya, ketika Belanda menyerbu Indonesia kembali untuk mengambil alih kedaulatan yang sudah kita proklamirkan dan seterusnya. Puisi itu berjudul Dari Dua Dunia Belum Sudah. Di sini saya akan bacakan sepenggal saja karena ini sajak yang lumayan panjang ya. Pagi ini aku dengar beritanya. Aku ke jalan, orang-orang jualan, dan hendak pergi kerja menepi-nepi. Oto-oto kencang, berat dengan serdadu-serdadu dan tank-tank. Tak dapat digolakkan. Ada yang meronda, berdua-dua, dan bersenjata. Di antaranya ruang 88 tapi ada isi. Semua beku padu, manusia benda udara tetapi memperlihatkan harga. Senja itu aku pulang, syarat dengan berita dan kemungkinan. Di rumahku, aku disambut oleh keakuanku yang belum sudah. Buku yang terbuka, yang belum dibaca, buku yang harus aku sudahkan. Tapi untuk ini aku sudah tinggalkan bapak dan abang. Dan baru pula teringat ini hari baru satu kali makan, yang periuknya selalu terbuka. Dan aku sudahkan keakuanku di dalam ruang kuburan yang digalikan oleh nyala pelita di dalam kegelapan. Tapi malam ini menghentam, sepatu Lars pada dinding kegelapan yang tebal.
Dan ketika mereka telah pergi terdengar ratap perempuan, bininya atau ibunya. Padaku tak usah lagi diceritakan bahwa ada yang dibawa. Aku hanya bisa menekankan kepala pada papan meja. Buncah oleh itu kata yang belum punya bunyi, tapi telah mengejar pula ke dalam dunia yang belum sudah. Ini kan suatu puisi yang sebetulnya menggambarkan kegamangan era revolusioner ya. Ketika pada waktu itu tentara Belanda masuk ke Indonesia, menghabisi berbagai macam usaha-usaha kita untuk melawan balik, dan muncul semacam semangat partisan ya, semangat untuk melakukan perlawanan-perlawanan kecil di mana-mana, gerilya dan seterusnya. Dan di dalam situasi seperti inilah muncul sosok penyair di dalam puisi ini, seorang intelektual di kota yang karut-marut karena peperangan, dan dia masih berpikir tentang buku-buku yang terbuka, buku-buku yang harus aku sudahkan gitu. Dan demi buku-buku di tengah kekacauan itulah dia sudah meninggalkan bapak dan abangnya di kampung. Dia menahan rasa lapar yang periuknya selalu terbuka itu demi untuk bisa membaca dan menulis buku di tengah suatu kekacauan itu. Dan di setiap malam puisi ini mengisahkan ada semacam kekhawatiran yang muncul karena selalu ada saja orang yang dibawa pergi gitu. Dibawa oleh tentara Belanda, disiksa dan seterusnya, diculik dan seterusnya. Dan di dalam suasana seperti itulah dia menekankan kepala pada papan meja. Tapi di saat itu jugalah muncul ungkapan dari dia itu. Buncah oleh itu kata yang belum punya bunyi, tapi telah mengejar pula ke dalam dunia yang belum sudah. Jadi ada semacam teriakan batin dari dalam gitu ya, yang mengejar ke dalam dunia yang belum jadi gitu. Dunia yang sedang dalam proses pembuatan terus-menerus gitu. Makanya judulnya kan dari dua dunia belum sudah. Dunia yang belum sudah pertama itu adalah dunia sekitar, revolusi fisik yang belum kelihatan ujungnya, yang dimana Belanda masih menyerang, menculik orang-orang dan seterusnya. Nah, dunia yang belum sudah yang lain, yang kedua itu adalah dirinya sendiri, si penyair itu sendiri yang masih belum tahu mesti berbuat apa di tengah kekacauan itu. Di sini makin kelihatan jelas ya bahwa sastra, puisi, atau segala bentuk ekspresi kesenian yang dihasilkan oleh manusia itu tidak menjanjikan jalan keselamatan yang lempeng ya. Maksudnya suatu jalan terang yang kelihatan ujungnya gitu, bahwa ke depan di sana ada surga dan seterusnya. Yang dijanjikan oleh kesenian adalah justru suasana yang remang-remang ya, tidak menentu. Masa depan itu kelihatan gelap di balik kabut yang tebal gitu, dan segala sesuatunya serba tidak pasti. Dan disitulah kesenian itu justru bersinar ya. Sinar yang muncul dari karya seni adalah justru sinar yang gelap ya. Sesuatu yang dekat sekali dengan pengalaman kita gitu. Dan justru disitulah kekuatannya. Sementara ajaran agama tadi mengatasi kegalauan hidup masa kini dengan memberikan masa depan yang cerah tapi tidak tahu kapan akan terwujud. Karya seni itu menghadirkan teman di saat kegelapan yang sama gitu. Kita pernah juga mengalami hal itu seperti itu. Jadi seolah-olah para penyair ini, para seniman ini berkata pada kita lewat karyanya bahwa kita juga pernah berada di sana gitu. Karya seni tidak menjanjikan pada kita suatu jalan terang, suatu kepastian, tetapi justru suatu solidaritas batin ya. Solidaritas di antara orang-orang Malang gitu. Nah, di dalam persaudaraan batin itulah kita mendapatkan kekuatan ya. Kita kuat bukan karena kita dijanjikan pada suatu solusi final ya, di jalan terakhir itu nantinya akan masuk surga dan seterusnya, tetapi justru bahwa kita ini dijanjikan memiliki persaudaraan batin dengan para penyair, para seniman, para orang-orang yang sudah pernah menderita sebelum kita gitu. Itulah yang membuat kita kemudian memiliki keberanian untuk menanggungkan atau menjalani penderitaan itu. Jadi ini adalah suatu cara untuk memaknai hidup dari perspektif keindahan ya. Orang seringkali bilang bahwa berani karena benar gitu. Orang menjadi berani karena dia itu benar. Tapi menurut saya itu kurang tepat ya, karena kebenaran saja tidak cukup untuk membuat kita berani ya. Apa sih maknanya kebenaran bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4 di hadapan pengalaman kita menghadapi kematian misalnya. Apakah kemudian tadi itu ya, yang keyakinan matematis kita itu akan membuat kita lebih berani menjalani hidup atau seperti apa? Dan ini yang kemudian tidak bisa dipecahkan oleh kebenaran semata gitu. Yang tepat menurut saya adalah justru berani karena indah. Orang itu bisa berani karena orang itu bisa mengapresiasi keindahan gitu. Orang itu bisa punya solidaritas batin dengan para pencipta keindahan, memiliki hubungan sifatnya rohani dengan segala macam perasaan manusia gitu. Inilah yang membuat kita berani menanggungkan segala sesuatunya, karena toh di hadapan pengalaman paling buruk sekalipun kita punya keyakinan bahwa sudah ada yang pernah menjalani sebelum saya dan mereka toh bisa
menjalani sampai akhir, sampai akhirnya mati. Kesadaran semacam ini juga muncul dalam khasanah sastra dunia ya, misalnya dalam lakon Hamlet yang dikarang oleh William Shakespeare. Lakon ini bercerita tentang Pangeran Hamlet, seorang pangeran dari Denmark yang ayahnya itu dibunuh oleh pamannya sendiri dan pamannya kemudian menikahi ibunya dan seluruh kerajaan itu dikuasai oleh si paman yang sekarang menjadi raja itu. Dan Hamlet tidak punya bukti apa-apa bahwa pamannya membunuh ayahnya, tetapi dia sangat yakin dalam berdasarkan bukti-bukti yang dia terima itu atau indikasi-indikasi itu bahwa pamannya inilah pelaku kejahatan yang sesungguhnya. Dan dia terus berusaha melawan pamannya, tapi dia sendiri masih kayak didera oleh keraguan-raguan ya, ketidakpastian tentang nasibnya sendiri, apakah dia bisa melawan pamannya atau apakah betul pamannya itu yang melakukan itu. Jadi ada semacam kebimbangan yang sangat khas manusiawi gitu, sangat khas manusia gitu. Nah, dalam situasi ini dia terus terombang-ambing ya, antara mau mengambil tindakan sekarang juga melawan pamannya atau menunda itu karena perhitungannya belum pas atau ada bukti yang belum berhasil dikumpulkan dan seterusnya, atau dia sendiri tidak yakin. Jadi selalu ragu-ragu antara iya atau enggak gitu. Nah, dalam kegamangan khas manusia ini dia suatu kali menonton suatu pertunjukan troubadour ya, teater keliling ya, yang tiba di Elsinore dan memainkan suatu pertunjukan bertajuk Kejatuhan Negeri Troya. Di situ lewat pertunjukan itu si Hamlet itu melihat bagaimana si pemeran Hecuba, istri Raja Priam itu adalah rajanya Troya yang dihancurkan oleh bala tentara Yunani. Itu bisa memainkan peran Hecuba itu, istri Raja Priam itu dengan begitu memikat ya. Artinya dia bisa seperti seolah-olah dia itu adalah Hecuba. Dia menangisi keruntuhan menara Ilion itu seperti seolah-olah dia melihat langsung menara itu. Dan pada momen ketika pertunjukan itu selesai, Hamlet itu seperti disadarkan pada dilema yang dia hadapi ya. Bagaimana seorang yang bukan apa-apanya Hecuba, bukan apa-apanya Raja Priam, bisa menangis histeris memainkan peranan itu gitu. Seolah-olah dialah si Hecuba itu. Sedangkan Hamlet sendiri yang adalah dirinya sendiri tidak bisa menangis, tidak bisa mengambil keputusan apa-apa terhadap paman yang membunuh ayahnya itu. Dan itulah yang kemudian membulatkan tekad Hamlet untuk betul-betul melawan pamannya. Kalau Hecuba aja bisa diperankan oleh si aktor ini, seolah-olah si aktor ini adalah Hecuba itu sendiri dan dia menangisi kematian suaminya Raja Priam ketika menara Ilion itu runtuh. Bagaimana mungkin aku yang adalah Hamlet tidak berbuat apa-apa, tidak bisa merasakan apa-apa ketika pamanku mengambil alih tahta, membunuh ayahku dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh bagaimana keindahan itu menerbitkan keberanian ya. Ketika kita melihat sesuatu yang indah, melihat karya seni, kita tuh masuk ke dalam satu solidaritas batin dengan orang yang dinistai di zaman dahulu gitu. Orang yang dilumpuhkan, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sama-sama bertahan. Dan kalau mereka saja bisa bertahan, kenapa aku tidak? Kenapa aku masih bimbang gitu? Apalagi yang harus aku tunggu gitu. Jadi keberanian itu tumbuh karena kemampuan mengapresiasi keindahan itu gitu. Dan ini adalah apa yang mungkin bisa disebut sebagai semacam agama literasi lah, atau spiritualitas literasi lebih tepatnya. Jadi suatu spiritualitas yang tumbuh karena kita mengkonsumsi berbagai macam produk literasi gitu. Karena kita mendalami berbagai macam aspek perasaan manusia, melihat dari sudut pandang orang lain, mendalami produk-produk seni budaya dan seterusnya, kita kemudian terasah kepekaan atas keindahan itu sehingga kita pun menjadi berani ya. Dalam arti bahwa orang yang sudah melihat keindahan yang sebegitu menyakitkannya, orang itu nggak akan mati sebetulnya. Orang itu akan tentu saja secara fisik mati, tetapi dia nggak akan dibuat takut, dibuat pusing oleh kematian, oleh kesusahan, karena dia sudah memiliki privilege untuk melihat keindahan itu secara langsung. Itulah sebabnya dalam sastra yang penting itu bukanlah mana kata-kata yang indah atau mana puisi yang menang penghargaan tahun ini, tetapi yang penting adalah dengan kata-kata seperti apa aku harus hidup. Manakah karya sastra yang mengandung kata-kata yang dengannya aku bisa hidup, bisa menanggungkan sampai dengan kematianku nanti gitu. Dan ini adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh seni. Ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab persoalan ini ya. Ilmu pengetahuan hanya bisa memberikan pilihan-pilihan ya. Pilihan-pilihan dalam pengertian kalau kamu melakukan ini nanti maka akan menghasilkan ini dan seterusnya. Jadi hukum sebab akibat itu yang dieksplisitkan lewat ilmu pengetahuan. Tetapi ketika kita mau bertanya atau mau menjalani hidup seperti apa, memilih secara langsung, pilihan kita ini tidak hanya didasari pada
apa ya informasi atau ya apa yang mengemuka sebagai hasil dari ilmu pengetahuan, tetapi unsur-unsur yang tadi itu, yang sifatnya kata-kata yang bisa aku jadikan pegangan sampai dengan kematianku gitu. Jadi dengan kata-kata seperti apakah aku harus hidup? Dengan kata-kata seperti apakah aku harus mati? Ini yang menjadi pilihan estetik ya, yang saya sebutkan sebagai pilihan estetik yang mendasari makna hidup ya. Makna hidup itu bisa dijelaskan tanpa mengandaikan jalan iman Tuhan dan seterusnya, asalkan kita punya sehimpun kata-kata yang kita pilih berdasarkan pilihan estetika kita terhadap apa yang kita anggap indah gitu. Dan kata-kata itu harus cukup kuat membekas dalam batin kita agar kata-kata itu betul-betul bisa menemani kita sampai dengan mati gitu. Itu bisa kata-kata, bisa citraan visual, bisa momen-momen yang kita kenang di dalam hidup atau di dalam hidup orang lain atau di dalam karya drama dan seterusnya, karya seni secara umum gitu. Dan semua ini yang membuat kita itu berani menjalani hidup dan memaknainya sebagai suatu keutuhan ya. Bukan sebagai suatu yang maknanya kita tambatkan atau kita jangkarkan pada sesuatu yang datang nanti yang kita sebut sebagai surga dan seterusnya. Inilah cara hipotesis nir Tuhan itu memaknai hidup, yaitu melalui spiritualitas literasi.